Ya, halo sahabat trainer, apa kabar ya? Mudah-mudahan menjadi hari yang membahagiakan buat Anda. Ya, kita akan bicara tentang roti. Roti bukan sesuatu yang biasa untuk sarapan kita ya. Memang sarapan roti itu cukup menarik dengan minum kopi, sarapan roti. Wah, itu pagi kita menjadi cerah. Nah, teman-teman, di dunia training, di Indonesia khususnya kita mengenal istilah roti ya. Roti, return on training investment. Sebenarnya istilah roti itu tentu cuma ada di Indonesia ya. Orang Indonesia nyingkatnya memang ya lucu-lucu karena ada kata roti yang enak dimakan, kemudian return on investment karena untuk training dijadikan return on training investment. Kalau di luaran tentu, di luar negeri, di Amerika, Inggris, Jerman, mungkin Anda nggak akan mengenal roti. Yang dikenal mungkin ya tetap ya return on investment for training gitu ya. Atau training return on investment. Jadi training ROI gitu ya. Apa itu return on training investment atau training ROI? Ya, sebenarnya sebelum ke sana kita bicara dulu tentang return on investment. Seseorang yang mau investasi, mengeluarkan uang untuk keperluan tertentu, tentu akan berpikir, ya, apa untungnya buat saya, gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, ketika orang mau invest sesuatu untuk pelatihan, untuk training, tentu manajemen akan menanyakan apa untungnya buat saya, returnnya apa dari investasi yang dikeluarkan, ya. Seorang tukang becak pun sama ya. Nah, kalau saya beli becak, kira-kira menguntungkan nggak return on investmentnya? Kalau misalnya saya beli becak 3.500.000, kemudian per hari tukang becak membayar 10.000, artinya 1 tahun itu sudah berapa tuh? Wah, kira-kira sudah balik modal nih ya, break even point ya, oke lah gitu. Kalau gitu saya beli becak, tahun berikutnya sudah jadi keuntungan ya. Makanya para bandar becak, toke becak istilahnya itu, punya becak banyak, dia secara otodidak atau tradisional menghitung yang namanya return on investment. Apalagi di dunia bisnis ya, manajemen tentu akan bertanya, kalau saya lakukan training, kira-kira investasi ini akan menguntungkan atau tidak. Jadi kalau bagi Anda yang ingin mengadakan training, para training manager atau manajemen tentu juga harus bertanya, kira-kira kalau saya ngadakan training ini untungin nggak sih gitu ya? Atau cuma hambur-hambur uang saja, atau membuang uang saja untuk biaya pelatihan dan segala macam. Oke ya, itu pertanyaan yang bagus. Namun bagi para trainer, return on training investment atau training ROI itu juga hal yang bagus kalau Anda bisa menyajikan training ROI-nya ini sangat menarik, misalnya 3.000 kali lipat atau misalnya 4.000%, tentu investasi untuk training itu ya jadi sangat worth it ya, sangat menyenangkan. Jadi pahami benar bahwa orang yang akan mengadakan training mengeluarkan biaya untuk trainingnya, untuk hotelnya, untuk transportasinya, itu harus ada kalkulasinya yang sangat matang. Apa kira-kira returnnya buat perusahaan, itu hal yang wajar ya. Jadi teman-teman bisa pahami itu. Para trainer di dunia training ada namanya training ROI ya, training return on investment, atau di Indonesia roti ya. Oke lah kita pakai istilah return on training investment ya. Nah, ibaratnya orang nanam pohon ya, dia siram, dia ada bibitnya, dia biar akan tumbuh terus. Kalau orang investasi uang ya, uangnya akan tumbuh. Sebenarnya return on investment ini dikenal di awal bagi Anda yang kuliah di ekonomi ya, fakultas ekonomi mempelajari, di manajemen mempelajari tentang return on investment ya. Ketika mau investasi mesin akan hitung return on investmentnya. Ketika apapun ya yang mengeluarkan uang berupa investasi akan dihitung break even point-nya. Kira-kira berapa tahun, 5 tahun balik modal nggak, 10 tahun balik modal nggak, kira-kira seperti itu ya. Anda bisa bayangkan tuh kalau orang bikin tambang emas, dia investasi uang, kira-kira berapa tahun ya. Saya pernah memberikan training sebuah tambang emas yang sudah puluhan tahun baru persiapan, belum produksi, itu udah berapa triliun ya. Jadi tapi mereka menghitung dengan benar bahwa ini akan segera balik modal ya. Jadi semua kalau Anda lihat jalan tol segala macam itu ada ROI-nya. Nah,
di dunia training juga harus Anda pahami ya. Teman-teman, training ROI itu istilah yang biasa ya. Di Indonesia roti lah ya teman-teman, mungkin awalnya dari bercanda tapi lama-lama enak ya, roti, return on training investment. Itu ngitungnya sangat sederhana tapi juga bisa sangat kompleks ya. Artinya sederhana adalah formulanya adalah sebenarnya profit dibagi dengan cost of investmentnya. Itu kalikan 100 ketemu berapa persen. Kalau 100% ke atas artinya investasinya bagus ya. Jadi kalau kita lihat net investment gain atau profitnya dari mengadakan acara training itu apa? Nah, ini akan muncul masalah baru nih. Tidak semua kuantitatif ya. Ada yang sifatnya kualitatif. Misalnya training motivasi. Nah, agak susah ya training mengenai apa ya? Komunikasi. Itu hampir kualitatif ya. Ada orang yang membuat kepuasan supaya kepuasan pelanggan naik, agak kualitatif sebenarnya ya, walaupun nanti mungkin secara teknik-teknik tertentu mencari indikator-indikator yang kuantitatif yang bisa dihitung, misalnya komplain ya gitu ya. Kalau kepuasan karyawan misalnya absen gitu, itu bisa di quantity ya, sifatnya quantity. Ada juga yang direct, ada indirect. Keuntungan direct adalah misalnya training sales, begitu habis di training salesnya naik, itu berarti apa? Direct. Indirect dan sifatnya nggak langsung, misalnya training teamwork agak sulit secara direct ngitungnya ya. Jadi memang ada bias-bias di situ, variabelnya juga sangat banyak. Kemudian ada juga ngitung yang istilahnya bisa bercampur-campur teman-teman. Misalnya kalau pembaginya adalah cost of investment, misalnya biaya trainernya, biaya hotel, biaya transportasi, ya, oke, ya, biaya-biaya lain-lain, ya, spanduk segala macam, backdrop segala macam. Oke, di total katakanlah itu jadi cost of investment di training. Tapi sebenarnya nggak semuanya mengenai training. Misalnya ada pertemuan manajemen dengan karyawan, ada gatheringnya di malam hari keyboard tunggal misalnya ya, ada acara-acara yang sebenarnya gainnya itu adalah kebersamaan, solid, rekreasi ya. Jadi agak ini juga tuh ya, nanti bisa dimunculkan dalam bentuk uangnya berapa, walaupun itu agak sulit, jadi debatable lah ya. Ayo teman-teman pahami konsepnya. Training ROI ini adalah bahwa orang punya landasan berpikir apakah training atau acara ini memberikan return yang baik. Oke ya, ini cara ngitungnya teman-teman. ROI sederhana saja, net investment dibagi cost of investment. Jadi bisa jadi benefit dikurangi cost of investment dibagi cost of investment gitu ya. Keuntungannya apa, kemudian biaya dikurangi biaya dibagi biayanya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau itu hasilnya di atas 100% artinya sudah bagus, itu boleh dijalankan. Biasanya bisa lebih ya. Nah, tapi bisa juga ada poles-polesannya. Nah, bagi teman-teman sebagai penyelenggara training yang ingin mengadakan acara, itu dihitung sangat bagus ya, sebagai proposal ke manajemen bahwa acara Anda bisa disetujui. Bagi trainer itu juga menjadi tambahan yang bagus ketika Anda propose sesuatu. Katakanlah Anda mempropose 40 juta training 2 hari ya. Yang Anda training adalah marketing, menjual project itu rata-rata nilainya 5M, 10M, marginnya 10% ya. Kalau 10M 10% berarti berapa? Ya katakanlah 1M ya, 1M untungnya. Dalam 6 bulan diperkirakan orang akan dapat order 10M, kemudian marginnya 10%. Training Anda 40 juta, worth it lah ya. Berarti kira-kira return on training investmentnya adalah 10 juta tadi. Kalau di persentase untungnya jadi 10M ya, jadi 1M kan? 1M kurangi 40 juta dibagi 40 juta kali 100, wah besar sekali. Jadi memang teman-teman sebenarnya training ROI itu adalah tidak pernah jelek gitu ya, kalau trainingnya benar ya. Kenapa? Karena investasi di pikiran itu sifatnya long lasting, bahkan abadi. Itu dalam 1 tahun meningkatkan sales, tahun kedua dia makin cerdas, kontribusi terhadap perusahaan
tentu juga makin tinggi. Jadi sebenarnya training ROI ini biasanya selalu sangat positif ya, sangat positif. Nah, ketika Anda bisa menunjukkan hal itu dengan angka, tentu lebih bagus. Jadi kalau training Anda sifatnya bisa punya indikasi angka yang tertentu seperti sales gitu, misalnya sales biasa 1M bisa naik 2M marginnya berapa ya, nanti tinggal bagi. Hitung-hitungannya seperti ini saja. Return on training investment adalah net investment gain atau profit lah ya, keuntungan dibagi biaya kalikan 100. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman lihat ada juga indikator yang lain atau orang suka nanya ya, BCR sama ya, benefit cost ratio formula. Jadi benefitnya apa dibanding dengan costnya ya, training program benefitnya berapa, kalau bisa diangkain berapa miliar gitu ya, kemudian training program costnya berapa miliar, itu ketemu tuh. Padahal ya greater than 1 itu sudah positif. Kalau misalnya training sales yakin bahwa bisa meningkatkan penjualan 10%, misalnya 10%-nya dari rata-rata 100 atau 100M, wah sudah. Itu adalah hal yang sangat-sangat pantas untuk disetujui, di-approve bahwa training itu selalu worth it ya, kecuali trainingnya nggak bagus gitu ya, nggak membuat improvement. Tapi kalau Anda yakin bahwa misalnya training ini bisa membuat salesnya naik, kalau training sales ya, dengan attitude yang lebih baik, proposal yang lebih bagus, sikap yang lebih baik, kemudian closing teknik, handling objectionnya jadi makin pintar, sehingga salesnya akan diyakini bisa naik 10% atau bahkan double. Wah, itu keren banget ya. Hal-hal tertentu ya, bisnis tertentu bisa double atau triple. Ada bisnis-bisnis tertentu yang mungkin 10% ya, misalnya mass product, mereka sudah menguasai pasar, tingkat penetrasinya sudah bagus, naiknya biasanya sangat sedikit, menggulung kompetitor itu agak sulit ya. Jadi salesnya sedikit prosentasenya, tapi secara amount, katakanlah kalau salesnya sudah 100 triliun ya, 100 triliun ya, atau 1 triliun ya, kemudian naik 10%, wah udah luar biasa. Training Anda itu sangat worth it ya. Oke. Atau kalau sifatnya misalnya leadership, ngitungnya kan agak susah tuh leadership. Tapi kepemimpinan yang baik tentu akan membuat bisnis menjadi baik. Jadi bisa juga ngitungnya di ujungnya, di akhir tahun ya. Leadership, semua training kalau organisasi kan ditotalin nih, investasi dalam people developmentnya berapa miliar, ternyata improvement ya bisa dihitung dari situ tuh. Ternyata kenaikan performance, keuntungan perusahaan selama 1 tahun sekian M, mengeluarkan biaya pelatihan sekian M, worth it nih. Jadi secara global, tidak training by training, tapi misalnya budget untuk mendidik karyawan, mentraining karyawan, meningkatkan skillnya karyawan, kemudian setahun dibudgetkan berapa M, kemudian performa perusahaan ya, bisnis outcome-nya naik berapa persen, bisa dihitung seperti itu. Formulanya sama ya. Nah, kalau dalam dunia training itu kita bisa melihat ya, sekarang karena kita bicara dengan training return on investment, kita tambahin tuh segitiganya ya. Jadi kita lihat ya teman-teman ya, reaction ya, ini Kirkpatrick punya ya. Jadi apakah peserta itu senang ya, peserta itu puas menikmati trainingnya, itu reactionnya. Apakah learning, belajar sesuatu ya, learning. Jadi di dalam reaksi di kelas, dalam arti kondisi trainingnya, situasi trainingnya, apakah menikmati, senang, menggembirakan, puas. Kemudian ketika dia puas dan belajar sesuatu, itu artinya di layer 1 dan 2 itu oke ya. Nah, itunya di learning effectiveness-nya. Jadi teman-teman ketika membuat training, suasana yang bagus, belajar sesuatu, kontennya bagus, menyenangkan, peserta belajar sesuatu, ada yang bilang daging semua, ada yang bilang keren, wow, itu di 2 level tuh teman-teman. Masih harus kejar lagi ke level yang lebih tingginya, yaitu apa? Yaitu di job impact-nya ya, pengaruh terhadap pekerjaan orangnya, orang yang kita training, behavior-nya berubah nggak? Perilakunya berubah, apakah ada improvement. Ketika itu ada impact-nya, kemudian tentunya result ya. Result ini
Kalau dalam organisasi perusahaan tentunya ya paling gampang adalah neraca rugi laba lah ya, neraca rugi laba. Ketika di dalam rugi laba muncul laba yang besar, itu laba itu sudah jelas salah satunya adalah impact dari performa karyawan-karyawannya ya. Karyawan kerja lebih bagus, karyawan kerja lebih kreatif, karyawan kerja lebih disiplin, problem solvingnya pinter, creative thinkingnya bisa, marketingnya jago ya, orang-orang yang technical, pabrik jago, orang-orang IT, programmingnya jago. Itu gara-gara training dan memberikan impact. Berarti trainingnya memberikan impact secara kumulatif. Di dalam organisasi itu ngeluarin biaya trainingnya berapa, ada impactnya. Ngitungnya jadi gampang ya. ROI-nya kan ketahuan langsung tuh. Profitnya bagi dengan cost dari expand kita di pelatihan. Ketemunya berapa persen. Oh berarti kalau ternyata ROI-nya walaupun teman-teman tentu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi performance itu. Ya sudah. Itu memang kalau dalam ekonomi itu seringkali dengan asumsi ya, variabel lain diabaikan. Ini variabel ini yang dihitung ya. Dalam hal ini karena return on training investment atau training ROI, berarti kita hitung nih benefitnya, marginnya atau profitnya dibagi dengan expand di pelatihan. Kalau itu ternyata angkanya bagus ya, persentasenya sampai 1000%, 2000%, 6000%, tentu training itu training yang bagus. Jadi kalau dilihat dari sini berarti teman-teman untuk return on training investment kita lihat learning effectiveness-nya, job impact, kemudian tentunya result atau di business outcome-nya. Bisnisnya jadi bagus ya. Oke. Nah, teman-teman sebagai contoh misalnya kita lihat bahwa Anda pengen membuat aplikasi dan aplikasinya itu harganya 100 juta ya, harganya 100 juta. Kalau beli 100 juta, tapi kalau buat sendiri berarti karena karyawan digaji. Ya, dianggap saja 100 juta itu adalah profitnya ya, keuntungannya, gainnya. Kemudian Anda mengirim pegawai di bagian IT untuk belajar MySQL dan PHP ya. PHP untuk pemrograman membuat website dengan database. Trainingnya 6 juta. Oke? Training 6 juta. Berarti kira-kira 100 juta kurangi 6 juta dibagi 6 juta. Ya, 94 juta bagi 6 juta. Kira-kira kan hampir berapa tuh? 1500% lebih ya. Berarti training itu bagus. Itu cara ngitung. Jadi teman-teman, ketika Anda mau mengadakan, berarti Anda hitung training return on investment-nya. Kalau Anda sebagai trainer dalam membuat proposal training, tentu itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Artinya orang yang paham tentang training ROI, begitu melihat angkanya itu 20.000% ROI-nya, sepertinya training Anda sangat menarik gitu kan. Tinggal nanti bagi Anda yang ingin menyelenggarakan, Anda analisa nih, ini angkanya benar atau tidak ya, ini angkanya kira-kira nembak atau tidak, benar nggak ini orang bisa memberikan kontribusi kenaikan sales sekian persen. Kalau angkanya masuk akal, katakanlah bisa meningkatkan sales 5%, oh 5% sebenarnya masuk akal gitu ya. Oh karena memang sales Anda bagus dalam sisi angka, masuk akal nih, sehingga return on training investment-nya juga bagus. Jadi Anda bisa lihat training ROI-nya. Oke teman-teman, nah itu kira-kira bahasan tentang training ROI ya, training ROI. Nah, itu hal yang wajar ketika Anda sebagai trainer ditanyakan kira-kira training ROI-nya. Anda lihat dulu apakah training yang ingin Anda lakukan ini sifatnya hard skill atau soft skill gitu ya. Soft skill pun kira-kira ada nggak unsur-unsur yang secara kuantitatif bisa kita tangkap angkanya ya. Misalnya ada training tentang K3 atau 5R, kemudian training tentang efektivitas kerja, targetnya apa? Misalnya targetnya reject turun gitu ya, targetnya reject turun, produktivitas naik. Nah itu hal-hal yang bisa Anda tuliskan angkanya ya, bisa Anda hitung. Tapi kalau dapat atau Anda menyelenggarakan training yang sebenarnya agak
susah dikuantifisir ya, dicari kuantitatifnya, dicari angkanya ya. Misalnya ya sebagai contoh training motivasi gitu. Tapi kalau motivasi mau Anda larikan ke misalnya sales, kalau motivasinya untuk sales di asuransi segala macam, bisa tuh ya dengan didorong, dipush, dimotivate sehingga orang itu salesnya naik. Atau di multi level, setiap di motivasi ternyata agen, distributor salesnya naik, ada pengaruh yang bisa hitung. Itu contoh ya. Tapi kalau misalnya motivasi larinya ke karyawan yang bukan sales, misalnya kedisiplinan, ke kepuasan karyawan, ke apalagi hal-hal yang positif, atau mungkin untuk mengejar value-value ya, DNA dari sebuah perusahaan, kristalisasi nilai-nilai yang ditanamkan. Nah, itu sifatnya kualitatif sekali ya, kualitatif. Jadi mungkin teman-teman akan menemukan kesulitan untuk membuat training ROI-nya ya. Jadi tahapan yang bisa Anda sajikan tentunya yang kuantitinya bisa. Kalau quality tentu training ROI-nya ini agak sulit menghitungnya. Nah, ketika agak sulit menghitungnya, teman-teman tentu bisa Anda jawab dengan ROI yang usahakan dengan angka atau dengan sifatnya yang diplomatis ya. Misalnya apa mungkin Bapak berani melepas karyawan tanpa training? Apakah Bapak berani melepas tim sales ini tanpa pelatihan? Apakah Bapak berani punya customer service yang tidak ada pelatihannya? Apakah Bapak berani punya toko secara nasional besar seperti ini tanpa mengajari pelayanan? Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan roti ya. Bisa jadi ketawa ya, return on training investment atau training ROI ini menginspirasi Anda ya, menginspirasi Anda baik Anda sebagai trainer maupun sebagai mungkin training manager di sebuah perusahaan atau sebagai manajemen bahwa apakah perlu training atau tidak ya, apakah perlu training atau tidak. Namun sebagai pesan sponsor, saya sebagai trainer, investasi di kepala itu tidak pernah rugi ya, tidak pernah rugi. Seperti Anda, kalau saya tanya siapa nama guru kelas 1 SD, nah masih ingat kan? Ya, karena memang kepala kita itu luar biasa, jadi masukkan terus hal-hal positif, maka semakin kuat, maka dia akan menjadi positif. Masukkan terus semangat kepada karyawan, ketika kepalanya isinya hal yang positif, attitude yang baik, program pikiran yang baik, maka dia akan berkontribusi lebih baik untuk organisasi Anda. Oke? See you!